Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Jokelen. Saya Alfian Rosa. Dan juga kameramen saya atas nama Sendaya Putra. Jadi di sini kelompok saya akan menceritakan sejarah singkat tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR melawan tentara Sekutu Inggris. Pertempuran ini terjadi atas niat para sekutu yang ingin menaklukkan Jawa Tengah dengan menggunakan wilayah Ambarawa sebagai batu pijakan. Hal tersebut disebabkan Ambarawa memiliki letak strategis yang di antara Yogyakarta dan Surakarta. Pada awalnya, sekutu Inggris datang ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Namun ternyata mereka dibonceng oleh Nica atau disingkat Netherlands Institute Civil Administration yang mempersenjatai mantan tahanan. Latar belakang pertempuran Ambarawa. Peristiwa ini dimulai dengan insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artillery dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pihak Indonesia memperkenankan mereka mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun, kedatangan tentara Inggris tersebut diboncengi oleh Nica. Pada tanggal 26 Oktober 1945, maka terjadilah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle di Magelang pada 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan sepakat dengan membuat 12 pasal yang diantaranya berisi sebagai berikut. Yang pertama, pihak sekutu tetap menetapkan pasukan di Magelang untuk melakukan kewajiban melindungi dan mengurus evakuasi allied prisoners war and internes atau AWPI. Yang kedua, jalan raya Magelang dan Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Yang ketiga, sekutu tidak mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Kronologi pertempuran Ambarawa yaitu ternyata kesepakatan yang berisi 12 pasal sebelumnya telah diingkari oleh pasukan sekutu, sehingga pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa terjadi pertempuran antara pasukan TKR dipimpin oleh Mayor Sumarto dan tentara sekutu. Pada 21 November 1945, pasukan sekutu berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun keesokan harinya pada 20 November 1945 pertempuran meletus dalam kota dan terjadi pengeboman pada kampung-kampung di Ambarawa. Pasukan sekutu Inggris kemudian terusir dari Banyu Biru pada 5 Desember 1945 yang menjadi garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing.
Pasukan TKR berhasil mengepung musuh dalam kota dan diketahui pertahanan musuh terkuat berada di benteng Willem. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam dan musuh yang merasa terjepit berusaha keras melakukan pertempuran. Hingga pada 15 Desember 1945 musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pasukan TKR memperoleh kemenangan dalam pertempuran tersebut dan mengantarkan Sudirman ke pimpinan TKR. Tokoh dalam pertempuran Ambarawa tersebut tentu terdapat para tokoh yang memperjuangkan kedaulatan dari serangan musuh. Dilansir dari laman Dinas Kebudayaan Yogyakarta, beberapa tokoh pejuang tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman berperan sebagai panglima perang dengan mengajarkan taktik supit urang. Taktik ini menyerang lawan dengan kedua sisi, membuat lawan terjepit dan membuahkan hasil yang baik bagi TKR. Yang kedua, Gatot Subroto. Gatot Subroto menjadi pejuang militer Indonesia dalam peristiwa ini. Ia mengutamakan kondisi orang lain di sekitarnya serta para keluarga prajurit. Yang ketiga, Letkol Isdiman. Letkol Isdiman gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Ia adalah perwira TKR dan menjadi pemimpin pertempuran ini. Yang keempat, Surono Reksodimejo. Surono menjabat sebagai kapten di bawah komandan Satuan Militer Letnan Kolonel Gatot Subroto. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI. Yang kelima, Letkol Sarbini Martohidiharjo. Letkol Sarbini adalah perwirawan jenderal dan menjadi pemimpin pasukan Resimen Pusat Kedu untuk menyerang pasukan Sekutu di Desa Jambu. Yang keenam, GPH Jatikusomo. GPH Jatikusomo menjabat sebagai Komandan Divisi 4. Ia memiliki misi untuk melacak dan mengepung pasukan asing dan menjadi pemimpin pasukan TKR dengan baik. Itulah tokoh-tokoh yang mengikuti perang di Ambarawa. Mungkin sekian cerita singkat dari kami. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.